atau ketidakbisaan kita mengukur secara pasti di mana posisi partikel itu berada, begitu. Sehingga nanti di bagian akhir video itu sebenarnya Ibu sudah berikan dua persamaan. Yang di sebelah kiri itu adalah apa? Persamaan yang berkaitan dengan apa? Sistem diskritnya ya. Sebelah kanan adalah sistem kontinunya. Jadi kesetaraan antara dua persamaan gitu. Nah, kemudian mungkin ada sedikit yang harus diingatkan kembali terkait dengan conjugate kompleks. Masih pada ingat ya conjugate, nilai conjugate? Atau mencari nilai mutlak dari suatu fungsi? Bisa ya? Bisa semua ya? Nilai mutlak dari suatu fungsi, kalau misalnya kita punya fungsi, kemudian kita diminta untuk menentukan conjugate kompleksnya, maka kita bisa, bentar Ibu, coba sambil share screen. Sudah muncul belum? Belum muncul ya share screen Ibu ya? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke, sudah muncul. Oke, ini tadi ya. Ini. Jadi Ibu sedikit mereview lagi terkait dengan persamaan Schrödinger. Ini ya, persamaan Schrödinger ada dua ya. Yang pertama adalah persamaan Schrödinger apa? Persamaan Schrödinger bergantung waktu, Bu. Oke. Persamaan Schrödinger bergantung waktu, ciri-cirinya adalah dia di sisi sebelah kirinya ada fungsi waktu. Ini waktu ya. Kemudian yang kedua adalah persamaan Schrödinger bebas waktu gitu. Mudah sebenarnya untuk mengamatinya, tinggal dilihat saja apakah dalam variabel yang kalian lihat itu dia mengandung variabel T atau tidak gitu ya. Nah, kemudian harus diingat juga bahwa H coret di sini sebenarnya ada kaitannya juga dengan H. H itu adalah konstanta Planck ya. Konstanta Planck yang besarnya berapa? 6,6 kali 10 pangkat min 34. Nah, kemudian di sini kalian perhatikan di sini hanya variabel X saja, space-nya atau ruangnya. Berarti ini menandakan bahwa sistem yang kita gambarkan dalam hal ini adalah sistem satu dimensi. Kalau dia sistemnya 3 dimensi, berarti bagaimana? Ini turun jadi Laplacian kan? Jadi Laplacian. Yang munculnya jadi do per do X kuadrat gitu ya. Do kuadrat per do X kuadrat ditambah do kuadrat per do Y kuadrat ditambah do kuadrat per do Z kuadrat. Sehingga persamaan ini kalau sistem kita 3 dimensi akan berubah menjadi IH coret do C do T sama dengan minus H coret kuadrat per 2M. Ini berubah jadi Laplacian ya. Laplacian. C ditambah dengan V dikalikan dengan C. Nah, ini kalau dia sistemnya adalah 3 dimensi. Kemudian V ini apa? V itu adalah energi atau tenaga potensial. Energi potensial. Nanti bentuknya bisa diberikan biasanya di soal. Misalnya kalau dia osilator harmonik, V-nya bentuknya apa? Kemudian kalau potensial listrik bentuknya apa? Nanti diberikan. Nah, kemudian untuk persamaan Schrödinger ada dua itu ya. Kemudian interpretasi statistik juga sudah dijelaskan. Kenapa kita mulai dari sebaran data, kemudian istilah-istilah yang bakal kita gunakan. Yang paling akhir adalah bagian ini. Nah, bagian ini ya, terlihat semua ya. Nah, Lihat, Bu. Di penjelasan secara statistik kan kita meninjau sistem kita secara diskrit. Diskrit itu maksudnya per objek atau per individu gitu. Nah, tetapi kalau di dalam kuantum kita tinjaunya secara kontinu. Sehingga bentuknya kalau kalian ingat di matematika kalau dia notasi sigma itu sebenarnya bentuknya ke dalam bentuk kontinunya adalah dalam bentuk notasi integral, gitu ya. Nah, kalian tadi tahu ya bahwa di dalam statistik
total probabilitas dari suatu fungsi itu harus sama dengan 1. Nah, makanya ketika kita lari ke dalam sistem kuantum, maka bentuknya akan kita transformasi bentuknya menjadi integral. Jadi, total probabilitas ya pada rentang A sampai B itu sama dengan integral dari A sampai B. Ini adalah rapat probabilitas di mana si X, T kuadrat ya itu sama dengan apa? Si conjugate ya dikalikan dengan si gitu. Sekarang misalnya kalau Ibu tanya, kalau si-nya A misalnya AE IKX, maka si conjugate-nya bentuknya apa? Coba, siapa yang mau coba? Ibu maaf suaranya macet-macet di saya, Bu. Oh, suaranya macam-macam. Yang lain macam-macam juga nggak dengar suara Ibu? Tidak, Bu. Tidak. Coba, Tidak, Bu. Melanie. Melanie ada nggak? Halo, Melanie? Bu, tadi share screen-nya nggak jalan di sini. Oh, nggak jalan. Yang lain Stuck di kelihatan nggak tadi? awal. Yang lain gimana? Bisa terlihat? Kalau saya terlihat, Bu. Cuman suaranya aja macet-macet. Mungkin memang Putus ya. ini. Iya, Bu. Coba Hairul. Hairul Fuad. Kayaknya mengamati nih belakang-belakangnya udah ada buku-buku itu. Udah siap kayaknya. Buku kuantum semua itu di belakangnya. Iya, Bu. Hah? Bukan. Nah, Bukan, Bu. kalau misalnya Jadi, Ibu tanya Fuad, ya, Bu. layarnya terlihat ya? Terlihat, Share Bu. screen Ibu. Oke. Ibu punya fungsi ini. Si sama dengan A, E pangkat IKX. Maka conjugate kompleksnya jadi apa? AE pangkat min IKX, Bu. Oke, AE pangkat min IKX. KX. Kalau misalnya Ibu ulang, Ibu punya si-nya adalah AEX. Maka conjugate kompleksnya jadi apa? AEKX, Bu. Oke, tetap ya dia ya. Iya, Bu. Sip. Jadi itulah tadi. Jadi kalau kita memaknai rapat probabilitas atau nilai kuadrat atau nilai mutlak kuadrat dari suatu fungsi itu sama dengan mengalihkan dia dengan conjugate kompleksnya gitu. Ingat ya, conjugate kompleks dia akan nilainya berlawanan kalau dia mengandung imajiner. Imajiner itu nilainya berapa sih? Ngomong-ngomong, berapa imajiner? Halo? Akar minus 1 bukan, Bu? Iya, iya. Imajiner akar min 1 ya. Ya. Oh, iya, Bu. Oke. Kalau kalian nggak ada suaranya, Ibu bingung ini ya. Ada orangnya nggak ini nanti? Ada ya, insya Allah mendengarkan ya. Gimana, Bu? Suaranya macet-macet lagi, Bu. Yang lain bisa dengar suara Ibu? Ada, Bu. Bisa ya, ada suaranya ya. Enggak. Takutnya nanti kalau nggak ada suara itu perasaan Ibu nggak ada orangnya ini nanti, nggak ada yang kuliah ini nanti. Berasa dicuekin ya. Siap, Bu. Oke, kita lanjut ya. Share screen, Pak. Nampak ya? Terlihat, Bu. Oke. Nah, jadi untuk probabilitas itu sebenarnya bisa dimaknai, kita kembali lagi ke interpretasi statistik tadi ya. Kenapa harus sama dengan 1? Kalau kalian menyimak video, maka harus paham ya asal muasalnya dari mana. Jadi kalau total probabilitas itu harus sama dengan 1. Total probabilitas ya, ini all space. Tapi kalau diminta untuk ini harusnya probabilitas total nggak pakai tanda ini ya. Ini dari minta hingga sampai tak hingga. Ya. Nah, jadi diperbaiki ya. Jadi probabilitas total kita tandai dengan P saja sama dengan integral dari minta hingga sampai tak hingga dari rapat probabilitasnya itu harus sama dengan 1. Nah, ini kita sebut selanjutnya adalah normalisasi. Kalian untuk menormalisasi suatu fungsi untuk mencari faktor normalisasi. Jadi dari normalisasi ini kita akan dapatkan faktor normalisasi. Maka gunakan persamaan yang ini. Persamaan yang ini ya. Nah, kalau diminta untuk
tentukan probabilitas partikel pada rentang A sampai B. Berarti yang kalian cari adalah nilai yang ini. Yang pertama ya. Yang kedua ini kita sebut sebagai probabilitas total atau menormalisasikan suatu fungsi sehingga nanti akan diperoleh faktor normalisasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada tidak? Ada Belum ada. pertanyaan? Belum ada. Oke, Tidak. yang kedua itu sistem diskripnya pada penjelasan statistik ya. J itu kan usia ya kan? Yang ditanya adalah bukan yang ditanya, maksudnya kita mau menjelaskan nilai rata-rata usia. Nah, kalau seperti yang dijelaskan di video bahwa nilai rata-rata itu kan tinggal dijumlahkan aja ya, dikalikan berapa banyaknya, dijumlahkan semua dibagi dengan total. Ya, itu sama dengan nilai rata-rata. Nah, pada sistem diskritnya persamaannya bisa dilihat di persamaan 2. Untuk persamaan kontinunya untuk sistem kuantum, kalau kita mau mencari nilai rata-rata, ya, kalau ini kan simbolnya pakai J, kalau yang ini pakai simbol X. X itu adalah besaran fisisnya. Nanti X ini bisa diganti dengan posisi, momentum, kecepatan, kemudian energi dan sebagainya. Di mana nanti di dalam mekanika kuantum atau fisika kuantum, besaran fisis ya. Tahu ya besaran fisis ya? Besaran fisis itu dinyatakan dalam bentuk operator. Nah, later kita akan bahas bagaimana mencari bentuk dari operator besaran fisis. Posisi, momentum, kecepatan, energi kinetik, dan sebagainya. Ini bentuknya ini. Jadi, kalau kalian diminta untuk mencari, tentukan nilai rata-rata posisi dari partikel. Cari nilai integral dari min tak berhingga sampai tak berhingga, posisinya dikalikan dengan rapat probabilitasnya. Ya, kalau dicari sembarang besaran fisis, berarti diganti saja besaran fisisnya apa, kita simbolkan dengan Fx dikalikan dengan rapat probabilitas, itu ya. Jadi makna nilai harap atau expectation value itu adalah nilai rata-rata, gitu. Jadi karena kita tidak bisa menentukan secara pasti tadi posisinya di mana, maka yang kita bisa cari itu adalah rata-rata dia itu berada di mana sih, gitu. Dengan menggunakan teori probabilitas gitu. Sekarang Ibu tanya misalnya, bisa nggak kalian menghitung atau mengukur posisi dari partikel? Misalnya foton itu kecepatannya berapa sih? Gelombang elektromagnetik kan? Berapa? Foton, gelombang elektromagnetik. Aduh, mana 3 ini? kali 10 pangkat 8 ya, betul Linda. 3 kali 10 pangkat 8, jangan ragu-ragu. Nah sekarang bayangkan aja gini, ketika kita mau mengukur foton nih, saat ini di sini, dia sudah bergerak 3 kali 10 pangkat 8. Kita mengukur di pojok ruangan. Nih kita ukur posisinya dia saat itu. Ternyata dia udah mencelat nih 3 kali 10 pangkat 8. 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon kan artinya dalam 1 sekon dia bergerak sejauh 3 kali 10 pangkat 8 meter atau 3 kali 10 pangkat 5 kilometer. Nah, kita masih ngukur di sini, ternyata si foton itu sudah lari ke ujung dunia. Ya kan? Bisa dibayangkan kan kita bagaimana, mengapa di dalam sistem mikroskopis itu kita tidak bisa menentukan secara pasti gitu. Ya, jadi tidak bisa menentukan secara pasti itu maksudnya seperti itu. Jadi ibaratnya kita mengukur di sini ternyata dia udah bergerak jauh gitu. Sehingga yang bisa kita tentukan adalah kita melokalisasi tempatnya pada range dari mana sampai mana, dari A sampai B misalnya, kemudian kita hitung rata-rata posisi dia. Nah, itu tadi maksudnya nilai rata-rata ya. Kemudian selanjutnya adalah karena kita berbicara tentang probabilitas itu kan berarti peluang, berarti masih ada dong kemungkinan salah ukur kita atau kemungkinan hasil pengukuran kita dengan nilai yang sebenarnya, kemungkinan kesalahannya. Nah, itu bisa dihitung dengan menggunakan varians. Ini ya, varians ini sama dengan di statistik. Berarti kalau kita menghitung deviasinya, berarti tinggal diakarkan ya. Deviasi itu adalah akar dari varians kuadrat. Sehingga kalau kita mau hitung
jika ditanya berarti berapa nih standar deviasi dari posisi hasil pengukuran kita, tinggal gunakan persamaan ini. Itu. Ya, sampai di sini paham? Paham nggak? Paham, Bu. Paham. Oke, sekarang kita coba contoh real soalnya mungkin ya, mungkin Ibu juga sambil nanya nih, di V-Class itu kan ada kolom diskusinya, ya. Coba siapa yang mau menjelaskan soal pertama, atau Ibu random aja nih yang menjelaskan. Siapa? Pertanyaan pertama kan ada ya? Pertanyaannya apa? Ada? Siapa? Enggak ada yang mau jadi volunteer nih. Ibu panggil aja berarti ya. Coba Anisha Destriati. Iya, Bu. Pertanyaan pertama apa di ini? Di apa? Di V-Class. Pengertian probabilitas. Nah, pengertian probabilitas. Coba, apa artinya probabilitas? Probabilitas tuh kemungkinan terjadinya sesuatu. Kalau probabilitasnya dong, Ya, kalau probabilitas dari posisi berarti kemungkinan letak suatu partikel atau suatu benda. boleh lah, oke. Bisa ya. Coba selanjutnya Ibu mau Anggraini, coba Anggraini. Soal kedua apa pertanyaannya? Pengertian nilai harap berdasarkan Oke, nilai. interpretasi statistik. Ya, coba apa pengertian nilai harap? Anggraini? Enggak ada ya? Anggraini? Atau ini Vanisal? Coba Vanisal Akbar. Nilai harap itu apa, Vanisal? Nilai rata-rata bukan, Bu? Ya, oke. Nilai rata-rata. Kalau nilai harap dari posisi, maka Nilai rata-rata dari suatu partikel atau posisi. ya, nilai rata-rata dari posisi partikel ya. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga Ibu mau coba Mary Anjasari. Pertanyaan ketiga. Mary, bisa? Pertanyaan ketiga apa? Pertanyaan ketiga. Wah, Mary-nya hilang. Hilang ya? Roza, coba Roza. Ini pas ditanya langsung hilang ya. Coba Roza, pertanyaan ketiga apa Roza? Makna normalisasi rapat probabilitas fungsi gelombang. Oke, apa normalisasi itu? Coba. Siapa yang bisa bantu? Coba. Siapa yang bisa bantu? Siapa?
Siapa yang bisa bantu? Coba normalisasi. Normalisasi. Putus-putus nggak sore, Bu? Udah, Bu. Yuk, normalisasi tadi yang mana sih persamaan dipakai? Udah muncul share screen Ibu? Sudah, Bu. Udah, Bu. Muncul ya, oke. Normalisasi persamaannya yang mana sih tadi? Normalisasi itu kan kita mencari probabilitas total kan? Probabilitas total yang bisa ditulis P ya sama dengan integral dari minta berhingga sampai berhingga ya dari rapat probabilitas si X, T ya dikuadratkan dx itu harus sama dengan 1. Ya. Jadi normalisasi itu sama dengan kita mencari atau memastikan bahwa total dari probabilitas fungsi kita all space di sepanjang ruang itu harus sama dengan 1. Nah, pertanyaannya kenapa harus 1? Ya, tadi kembali ke penjelasan interpretasi statistik bahwa memang ketika kita berbicara tentang probabilitas per item, dia tidak sama dengan 1, tetapi ketika kita jumlahkan seluruhnya, maka dia harus sama dengan ya. Sekarang kita lihat, kalian bisa lihat di layar ada soal. Bisa lihat? Apa soalnya? Coba. Halo? Iya, Bu. Halo. Iya, Bu. Halo, Bu. Kok tadi nggak ada yang jawab? Apa sinyalnya tidak baik? Baik. Macet-macet Bu tadi. Oh, Bu, suaranya maaf, macet suaranya ya? macet-macet di saya, Bu. Sekarang masih macet. Kalau macet bilang aja, langsung bilang Ibu macet gitu, nggak apa-apa. Udah lancar, Bu. Lancar, Bu. Udah lancar ya. Sekarang gimana? Iya. Ibu ulangin Lancar, lagi Bu. berarti ya. Lancar ya. Ibu ulangin lagi. Tadi kan kita berbicara tentang normalisasi ya. Iya nggak? Iya, Bu. Oke, Iya, Bu. normalisasi Iya, Bu. tadi juga sudah dijelaskan bahwa dia berkaitan dengan mencari probabilitas total yang nilainya harus sama dengan 1. Ya. Probabilitas sama dengan minus tak berhingga sampai tak berhingga dari rapat probabilitas ya kuadrat dx sama dengan 1. Nah, ini disebut sebagai normalisasi. Normalisasi itu apa sih maksudnya? Maksudnya kita memastikan ya, memastikan bahwa fungsi gelombang kita terlokalisasi gitu. Terlokalisasi atau memang benar bahwa ketika kita mencari partikelnya memang berada di situ ya. Kalau kita kembali lagi ke penjelasan interpretasi statistik kan probabilitas total itu kan jumlah probabilitas dari masing-masing item gitu. Oke, sekarang kita coba latihan soal. Terlihat di layar ada soal? Problem 1.7? Oke, terlihat. Nah, sambil mengamati ya, di problem 1.7 itu diberikan ya sebuah partikel pada waktu T sama dengan 0. Fungsi gelombangnya disajikan dalam bentuk si X, 0. Nih ya, seharusnya kan si X, T ya. Tetapi karena T-nya sama dengan 0, maka si X, 0. Yang pertama adalah AX per A ketika X-nya lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan A. Jadi ada 2. Jadi ada 3 daerah. Berarti kan kalau kita gambarkan daerahnya. Kita gambar nih misalnya daerahnya. Kalian sambil nyatet ya. Berarti dia posisinya di mana? Di kanan ya. Misalnya begini. Nah, X lebih dari sama dengan 0. Kemudian A. Nah ini A. Dia fungsi gelombangnya fungsi gelombang yang pertama. Gitu.
Kemudian ketika lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan B, dia fungsi gelombangnya yang kedua. Jadi ini psi 1, yang ini psi 2. Selain itu 0, jadi partikel itu cuma terlokalisasi, artinya cuma di antara 0 sampai B. Di sini tidak ada fungsi gelombang atau psi-nya sama dengan 0, di kanan juga psi-nya sama dengan 0. Nah, artinya kalau di kiri sumbu X negatif 0, dia probabilitas kita menemukan partikel di sini juga sama dengan 0. Di probabilitas menemukan partikel di B lebih besar, di X lebih besar dari B juga 0. Nah, sekarang yang A yang ditanya apa sih? Apa? Yang A apa? Halo? Normalisasi. Iya, yang A adalah yang ditanya menormalisasi fungsi. Normalisasi kan artinya apa? Mencari apa? Memastikan. Atau memastikan supaya dia fungsinya sama dengan satu kan? Nah, atau dengan kata lain kita mencari konstanta normalisasi. Nah, kalian lihat yang dimaksud konstanta normalisasi di sini adalah ini A, faktor A. Ini namanya konstanta normalisasi. Nah, kalau kalian ingat tadi normalisasi fungsinya atau bentuknya kan berarti minus tak berhingga sampai tak berhingga ya. Si X, T, gini kan? Dx harus sama dengan 1 gitu ya? Oke, berarti kita pecah nih. Karena daerah kita, berarti kan ada berapa daerah nih? Ada sebelah kiri ini daerah 1, ini daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4. Tapi fungsinya kan cuma ada di daerah 1 dan 2 kan? Di daerah 3 sama 4 fungsinya 0 kan? Berarti integral ini bisa kita pecah minta hingga sampai 0, dia fungsinya 0 kan? Berarti 0 dx ditambah dari 0 sampai A. 0 sampai A ada kan dia fungsinya, kita pakai fungsi yang ini. Berarti kita tulis ulang lagi. Misalnya Ibu masukkan di sini ya. Tadi fungsinya apa Ibu? Ini dulu. Fungsinya ini. Ibu potong dulu soalnya. Ini yang lain mengamati ya. Iya, Bu. Oke. Nah, tadi apa fungsinya? Si X, 0 sama dengan apa tadi? AX per A. AX per A untuk X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan A ya. Iya, Terus yang kedua apa? A dalam kurung B min X. A dalam kurung B min X ya. Untuk Ya, A besar. X, A besar ya. Oke, A besar. X Per lebih B min besar. A. Oh, Per B masih min ada. A, Bu. B Iya. min A. Masih ada gini ya. Untuk X lebih besar daripada A, kurang dari B ya. Kemudian yang ketiga apa? 0 ya. Iya, Bu. Fungsi yang ketiga 0 ya. 0. Iya. 0. Oke, 0 untuk yang lain. Untuk yang lain. Oke, berarti kita bisa cari. Nah, ini kalau ini pada permasalahan ini kan fungsi gelombangnya sudah diberikan sehingga kalian tidak mencari. Nah, nanti kalau misalnya tidak diberikan berarti kalian harus mencari bentuknya. Ini untuk yang lain. Oke, berarti kalau kita gambarkan kan lokasi kita tadi ya. Ini misalnya C-nya, si X-nya. Kemudian yang ini X-nya kan. Ya. Misalnya kita bagi daerahnya, ini 0, ini A, ini B kan. Nah, partikel itu cuma ada di daerah sini kan, dari 0 sampai B kan. Di selain sini nggak ada partikelnya, karena fungsi gelombangnya tidak ada. Gitu. Nah, sehingga kalau kalian diminta untuk yang A tadi diminta untuk apa sih? Normalisasi. Oke, normalisasi dengan mencari A ya. Oke. Dengan mencari
Normalisasi berarti kita mencari integral dari min tak berhingga sampai tak berhingga dari si x, 0 fungsinya ya. Mutlak dx itu harus sama dengan 1. Berarti kita pecah nih daerah kita. Daerah kita kan berarti ada ini daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4 kan. Kita pecah. Ini dari min tak berhingga sampai tak berhingga ya. Ada nggak fungsi di daerah antara min tak berhingga sampai 0? Ada nggak fungsinya? Di sini, daerah sini. Ini kan min tak Tidak, berhingga Bu. ya. Tidak ada. Berarti fungsi otomatis rapat probabilitasnya juga sama dengan 0 kan? Ditambah min tak berhingga, bukan min tak berhingga lagi ya, dari 0 sampai A. Dari 0 sampai A, ada nggak fungsinya? Ada, Bu. Ada, Bu. Apa? Yang mana yang kita pakai? Per A. AX per A kan? Ya. Berarti si konjugat dikali si apa? Si konjugatnya adalah? Si konjugatnya? A. Apa? Apa si konjugatnya? Si konjugat si ya dx harus sama dengan si konjugatnya apa? Halo? Ada orang? Halo, halo? Si konjugatnya Ya, Bu. apa? Ya? Maaf, Bu, Putus-putus dari ya? tadi suaranya putus-putus kalau di saya, Bu. Yang Jadi lain saya juga nggak ya? bisa dengar. Oke, nggak apa-apa. Yang penting bisa lihat ya. Bisa lihat. Ini macet lagi, Bu. Ya Allah, maaf ya, Bu. Yang lain bisa lihat nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bisa, oke. Ya, jadi di daerah 2 ada nggak tadi fungsi gelombangnya? Ada kan? Ada, Bu. Fungsi gelombang Ada, di Bu. daerah 2 adalah apa? A, A X per A kan? per A, ya, Bu. Ya. Si konjugatnya apa? Ada imajinernya nggak? Nggak ada, Bu. Nggak Nggak ada, ada. Bu. Kalau tidak ada berarti tetap Ada, Bu. kan? Berarti AX Ya, per A. Ini untuk si konjugat. Dikalikan dengan si-nya tetap dia sendiri, AX per A. Ya. DX. Ya. DX ditambah integral. Daerah kedua berarti batasnya dari mana sampai mana? Daerah ketiga. Dari A ke B. Dari A ke B, A ya, Bu. sampai oke. B. Dari A, A B, sampai oke. B. A ke B berarti fungsinya yang mana yang dipakai? Daerah A ke B? A ke B? BX per B. A B min X. Oke. A dikali B min X dibagi B min A. Ini ya. A. Konjugat kompleksnya kan tetap dia sendiri dikali dengan A B min X ya dibagi dengan B min A. Oke. DX ditambah daerah dari B sampai tak berhingga. B sampai tak berhingga kan berarti di daerah 4 nih. Ada nggak fungsi gelombangnya? Nggak ada, Bu. Nggak Nggak ada. ada. Kalau tidak ada Nggak berarti ada, Bu. ini 0 ya. 0. 0 DX sama dengan 1. Nah, nanti kalau kalian sudah paham, tanpa harus menulis yang 0, nggak apa-apa, langsung aja ke sini. Berarti sama aja kita mencari integral dari 0 sampai A. Ya, ini berarti A kuadrat X kuadrat per A kecil kuadrat, gini kan? DX ditambah A kuadrat, integral ya, dari A sampai B, A kuadrat B min X kuadrat per B min A B min A. kuadrat, ya betul, harus sama dengan 1. Nah ini diselesaikan, integral ini apa? Integral ini. Sebelah kiri, hasil integralnya apa? Ayo. Apa hasil integralnya? Berarti A kuadrat, ini keluar ya. Integral dari E kuadrat, apa? 1/3 X pangkat 3. Batasnya dari 0 sampai A ditambah A kuadrat B min A
kuadrat ya. Integral B min X dikuadratkan apa? Dikalikan dengan minus, berarti sepertiga. 3 Minus sepertiga, oke. Apa? Minus sepertiga B min X pangkat 3 ya. min X min 3. Oke. Batasnya adalah dari A sampai B sama dengan 1. Nah, kalian substitusi nih nilai X-nya. Yang ini nilai X-nya A. Yang ini nilai X-nya dari A sampai B. Sehingga nanti di bagian akhir diperoleh nilai A sama dengan berapa. Gitu. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ibu tampilkan lagi. Sampai sini ada pertanyaan? Yang masih bingung? Cukup, Bu. Ya, oke. Udah cukup ya. Yang lain? Jadi intinya, setelah kita bisa memaknai fisisnya, selanjutnya adalah urusan matematis. Gitu. Kalau bisa matematika aja bisa nggak, Bu? Nggak bisa gitu. Karena tetap kita harus memaknai sistem kita dulu. Baru kita bisa menyelesaikan secara matematika. Oleh karena itu sebenarnya orang fisika juga matematikanya juga harus bagus gitu. Jadi mungkin kalian ada nih yang pilihan pertamanya matematika tapi ternyata nggak diterima dipilih di fisika, ya itu justru lebih bagus karena matematika itu sangat dipakai sekali di fisika. Kalau dia matematikanya bagus, insya Allah fisikanya juga bagus. Gitu. Ya, tidak ada pertanyaan? Ibu, Ya, Nisa, yes. gimana? Nanti untuk recordnya ini nanti dibagikan ya Bu ya? Soalnya nanti saya sama di-share. sekali nggak bisa. Oke. Nanti di-share Terima di kasih grup. Bu. Ya. Oke. Jadi silakan nanti selanjutnya kan tadi sudah Ibu berikan arahan ya untuk mencarinya. Kalian selanjutnya mencari, ini selesaikan ya, poin A ya. Diskusikan secara kelompok sampai diperoleh nilai A-nya berapa. Kemudian yang kedua, ini masalah matematis juga. Kalian diminta untuk mensketsa si sebagai fungsi X, misalnya ya. Kemudian kalian diminta untuk menentukan most probable. Most probable itu adalah peluang terbesar menemukan partikel. Ya, peluang terbesar tadi kan di atas sudah Ibu jelaskan ya, kalau kita punya grafik si X, T sebagai fungsi X ini, kalau kurvanya begini, ya ada misalkan ada 2 nih di sini. Ya, ini adalah daerah A, ini B, C, D, E. Peluang terbesar menemukan partikel di mana? Daerah Di B, A, Bu. B, C, apa D? Di mana? Di Daerah daerah B. B. Oh, Daerah B. Artinya untuk bisa mengerjakan yang C ini, kalian harus menggambar dulu atau plot dulu si X, T beratnya. Oke, paham? Paham nggak? Halo? Paham ya? Jadi untuk bisa menentukan the most probable-nya adalah kalian plot dulu kurva si X, T kuadrat. Ini yang C. Kemudian yang D adalah kalian diminta untuk mencari probabilitas menemukan partikel di sebelah kiri A. Di sebelah kiri A berarti di daerah ini kan? Daerah 0 sampai A. Berarti sama saja kalian mencari P dari 0 ke A kan? Berarti integral dari 0 sampai A, gitu ya, si X, 0 kuadrat dx. Ini adalah yang poin D. Kemudian yang poin E adalah kalian diminta untuk mencari nilai harap dari X. Nilai harap dari X berarti yang E ini, X kan gini kan ya? Nilai harap dari X berarti integral tak hingga sampai tak hingga X dikalikan dengan rapat probabilitasnya dx. Ini pemecahannya sama seperti yang kita kerjakan tadi di awal. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah mulai pusing-pusing? Hah? Ini baru pengantar. Baru pengantar ini. Jadi kita baru mengenalkan
bagaimana kita memaknai sistem mikroskopis kita jika partikel itu direpresentasikan sebagai fungsi gelombang. Gitu. Artinya apa sih fungsi gelombang itu? Jadi sama kayak di hukum 2 Newton. Kalau kita bisa dapatkan X, jadi hukum 2 Newton itu kan bentuknya sebenarnya secara tidak langsung menggambarkan persamaan diferensial order 2 ya. Kalau kita dapatkan X-nya, maka V bisa dapat, A bisa dapat, energi kinetik bisa dapat, dan seterusnya. Itu hampir sama dengan persamaan Schrödinger. Persamaan Schrödinger itu bentuknya adalah persamaan diferensial order 2 juga. Yang kita selesaikan siapa? Fungsi gelombang. Nah, kalau udah dapat fungsi gelombang, kita bisa dapat apa? Kita bisa dapatkan peluang terbesar menemukan partikel di mana, kecepatannya, perkiraannya berapa, kemudian energi kinetiknya berapa, dan seterusnya. Jadi sebenarnya identik, tetapi disajikan dalam bentuk lain gitu. Bentuk dalam sistem mikroskopis gitu. Nah, kalau yang latihan hari ini tadi itu fungsi gelombangnya sudah diberikan. Ya, kita baru latihan bagaimana mencari nilai rata-rata, mencari probabilitas, menormalisasi fungsi, kemudian mencari menggambarkan grafik, itu fungsinya sudah diberikan. Nah, kalau ini sudah bisa, nanti selanjutnya adalah kita menyelesaikan persamaan Schrödinger untuk sistem mikroskopis gitu. Misalnya kalau diketahui potensialnya adalah minus kaki per R ya dalam koordinat bola. Nah, itu nanti bagaimana bentuk fungsi gelombangnya? Apakah sama kalau misalnya dengan osilator harmonik yang setengah kx kuadrat atau yang lainnya, atau setengah i omega kuadrat, sama enggak? Gitu. Itu ya, paham ya? Oke, paham. Jadi minggu ini kita baru melakukan interpretasi makna fisis dari nilai harap, probabilitas, normalisasi, kemudian apalagi standar deviasi, varians, kemudian bagaimana menentukan probabilitas, menentukan fungsi gelombang atau conjugate dari fungsi gelombang, dan lain-lain. Paham ya? Karena kan tujuan pembelajarannya sudah diberikan di awal, kita minggu ini apa yang harus dicapai. Dan itu semua harus tercapai gitu. Kalau itu pertemuan awal ini, pertemuan keempat ini kalian nggak nyambung, nanti selanjutnya juga akan semakin nggak nyambung. Gitu. Jadi kalau ada yang nggak bisa langsung ditanyakan. Jadi kalau bertanya itu bukan berarti bodoh, karena kita masih belajar ya. Oke, hari ini mau nanya apa? Enggak mau Enggak. Coba nanti yang penting ininya di-share ya, Bu ya. Oke, siap. Yang lain gimana? Yang lain? Yang lain? Ini Fanny nggak ada ya? Fanny ya? Kalau dicek dari tadi kayaknya nggak ada, Bu. Mungkin berhalangan kan? Oh. Jaringan bahasanya. Anggra ini tadi ada ini. Oh, ada Anggra ini ya. Sudah muncul. Mary, oke, Elin. Konita, Ibu cuma pengen lihat mana Konita Pujakusuma ini. Karena kita nggak pernah ketemu kan, nanti jangan-jangan ketemu di jalan nggak kenal lagi. Oke, Konita, pakai kacamata ya, Konita ya. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Cukup, Bu. Cukup. Kalau cukup berarti kita lanjut melalui Vklas. Silahkan diskusikan dengan kelompoknya soal yang tadi. Tahu ya pertanyaannya ya. Menyelesaikan poin A sampai E sampai men-sketsa grafik. Jangan bingung, jangan jangan khawatir, itu soal mudah kok, itu soal paling mudah gitu. Karena fungsinya udah diberikan gitu, tinggal mencari aja, tinggal memanfaatkan tools-tools yang sudah kalian dapatkan di semester awal. Nah, disinilah diuji kuliah gelombangnya, fisika dasarnya, fisika matematikanya, kemudian elektrodinamikanya gitu. Oleh karena itu, fisika kuantum itu belum lulus fisika kalau belum belajar fisika kuantum. Belum jadi orang modern gitu, masih jadi orang klasik, orang kuno. Gitu. Kalau masih belajar sistemnya klasik aja gitu. Padahal perkembangan teknologi sekarang ini ya erat kaitannya dengan perkembangan kuantum, gitu ya. Oke, iya Ibu mau nanya, untuk uji kompetensi ini sebenarnya kalian terbebani nggak sih ngerjainnya? Coba salah satu.
dengan adanya uji kompetensi setiap sebelum kuliah? Coba salah satu, siapa yang mau bilang? Ya, coba. Kalau kuliah lain gimana? Jangan-jangan karena kuliah kuantum ini kalian jadi terbebani ya? Yang lain santai. Sebenarnya kan tiap orang beda-beda ya Bu. Kalau saya pribadi, ya kan setiap orang beda-beda gitu Bu. Nggak tahu juga kalau teman-teman yang lain. Nah kalau saya pribadi sebenarnya kalau untuk diri saya sendiri bagus sih Bu, karena yang tadinya misalkan saya belum tuntas belajar gitu, jadinya pas tahu mau ada kuis gitu, nah itu jadi buka-buka lagi gitu sih Bu, kalau saya pribadi. Tapi kan tiap orang beda. Oh gitu, kayaknya tertekan ini, jangan-jangan yang lain ada yang tertekan ini belajar kuantum ya. Tapi memang sih lebih baik kalian masuk surga dipaksa kan daripada masuk neraka dengan berbesar hati rela masuk neraka kan. Nggak apa-apa, memang harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak akan ini nanti santai kan. Nanti setelah kuliah kuantum belajar apa fisika kuantum? Aduh lupa, orang belajar online, dikasih tugas aja nggak diapa-apain. Ya, memang harus dipaksa. Masuk surga memang harus dipaksa. Kalau masuk neraka sukarela mas, itu pilihan ya. Ya, terima kasih ya Irunisa udah memberikan tanggapannya. Yang lain mungkin ada waktunya terlalu sempit atau dibatasi atau gimana? Nilainya terlalu berat. Sebenarnya Ibu sengaja itu untuk attempt-nya dicoba bisa berkali-kali gitu. Karena kalau sekali kemungkinan memang banyak yang, kalau Ibu perhatikan ya, banyak nggak lulus. Tapi ada juga sebenarnya yang sekali coba langsung lulus ada. Tapi dia terus coba juga sampai 100% dia paham gitu. Oke ya, berarti nggak ada masalah ya. Kalau tidak ada yang menyampaikan berarti memang nggak ada masalah. Ya itulah, kita sama-sama masuk surga ya. Harus dipaksa kalian ini, kalau enggak nanti lupa lagi. Oke, silakan berdiskusi dengan kelompok, nanti terus Ibu share kembali soalnya yang harus diselesaikan apa, kemudian diunggah. Jangan lupa kalau kalian mengunggah tugas itu sebenarnya udah Ibu cek. Kalian cek lagi catatan-catatan dari Ibu ya. Seperti tugas minggu lalu juga sudah Ibu kembalikan kan, kalau kalian cek lagi di V-kelasnya apa notes-nya. Tuh, kalian bisa cek kembali. Begitu juga nanti dengan nilai tugas-tugas yang lain ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oh, ini mau cepat-cepat buka puasa. Mau cepat-cepat buka puasa kayaknya ini ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Mohon maaf lahir batin ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan lancar puasanya. Walaupun puasa tetap kuliah, masih tetap semangat ya. Di jam-jam kritis lagi ya. Mudah-mudahan semangatnya tetap terjaga sampai di akhir. Ingat, emang masuk surga itu memang harus dipaksa ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan diakhiri alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Yang pakai laptop, recordingnya stop dong. Bisa tapi